Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Aulia Pulungan. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah dengan NIM 2510102013. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih syirik itu. Nah, jadi syirik itu secara bahasa artinya artinya menyekutukan atau mempersekutukan. Sementara secara istilah adalah perbuatan sesuatu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk lain dengan tujuan untuk ditaati atau juga disembah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi syirik itu secara bahasa berarti mempersekutukan atau menyekutukan. Sementara secara istilah, syirik adalah perbuatan menyamakan Allah dengan makhluk lain atau menjadikan sesuatu selain Allah itu sebagai Tuhan untuk disembah dan juga ditaati. Selanjutnya ada jenis-jenis syirik. Syirik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dan juga syirik kecil. Syirik besar itu memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Nah, syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka apabila ia meninggal dunia dalam keadaan syirik dan juga belum bertaubat kepada Allah. Nah, yang kedua itu ada syirik kecil. Syirik kecil itu tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan juga merupakan wasilah atau jalan sebagai perantara menuju syirik yang besar. Nah, kemudian dalilnya terdapat pada surat Luqman ayat 13 dan juga Al-Maidah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun 'azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Kemudian ada dampak dari syirik. Dampak dari syirik itu banyak sekali, yaitu merusak keimanan, menggugurkan amal kebaikan, menimbulkan ketergantungan, menghilangkan keberkahan dalam hidup, mendapat juga ancaman keras dalam Al-Quran, terus juga merusak kemurnian tauhid, menyamakan makhluk dengan Sang Pencipta, menggugurkan pahala amal ibadah, dan juga mengancam keselamatan di akhirat. Setelah melihat banyaknya dampak dari perbuatan syirik, kita harus menghindarinya dengan cara memperkuat tauhid, belajar akidah dengan benar, membiasakan doa perlindungan seperti zikir pagi petang, menjauhi praktik ramalan, perdukunan, dan juga jimat. Dan juga kita harus senantiasa mengucapkan insyaallah dan juga la haula wala quwata illa billah dalam segala urusan. Nah, jadi kesimpulannya, syirik itu merupakan dosa besar yang merusak tauhid seseorang, dan kemudian juga syirik itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirik yang besar dan juga syirik yang kecil. Dan kemudian syirik itu berdampak bagi dunia akhirat, ya. Jadi dampaknya itu sangat besar bagi dunia dan juga akhirat. Dan kemudian kita sebagai muslim itu wajib tidak boleh sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau syirik atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.